Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azza wa jalla iyyakum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita masuk pembahasan bagian kedua dari bab penutup, yaitu zuhurul bidah fi hayatil muslimin wal asbab allati addat ila dzalik. Ada dua poin di sini, yang dua pasal dalam atau dua sub pasal dalam bab ini, yaitu munculnya berbagai bentuk kebid'ahan di dalam kehidupan kaum muslimin, dan kemudian yang kedua sebab-sebab yang mendorong terjadinya kebid'ahan tersebut. Artinya bid'ah muncul kalau kaum muslimin berkenaan dengan waktunya dan tempat di dua hal, yang kemudian sebab-sebab yang mendorong terjadinya atau munculnya bid'ah. Yang pertama, munculnya bid'ah di dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah waktu, masa, bahwa kapan mulai munculnya bid'ah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'lam anna 'amatal bidah al-muta'alliqah bil 'ulum wal 'ibadat innama waqa'a fil ummati fi awakhir khulafa'ir rasyidin, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, dan ketahuilah bahwa keumuman bid'ah-bid'ah yang terkait dengan masalah ilmu agama dan ibadah sesungguhnya terjadi di umat ini di akhir-akhir kekhalifahan, akhir-akhir para ulama rasyidin, yaitu di akhir-akhir khalifah yang keempat, terutama ketiga sudah meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, "Man ya'ish minkum ba'di fala yara ilahan katsira fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang hidup sesudahku, artinya siapa yang nanti hidup sesudah wafatnya Nabi, fasayara khilafan katsira, maka tentu atau pastilah ia akan melihat banyaknya perselisihan di tengah umat, itu umat, banyaknya perpecahan. Fa'alaikum bisunnati, maka beliau berwasiat untuk menghindari perpecahan dan perselisihan tadi dengan hal yang terpenting. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, serta berpegang teguh dengan sunnah para khalifah al-rasyidin, yaitu yang rasyid, yang mereka mengetahui kebenaran dan mengikutinya, itu al-rasyidin. Al-Mahdiyyin, yang mereka ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu
para khalifah, para pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini akan melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan sunnah, menyebarkan sunnah di tengah-tengah umat. Yang mereka ini senantiasa hanya mengikuti kebenaran dan orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah kepada hidayah. Maka di sini Nabi telah mengisyaratkan bahwa akan muncul berbagai perbedaan, perselisihan dan perpecahan di umat setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masih bisa dikendalikan ketika umat ini berpegang dengan sunnah Nabi dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu para khalifah. Dan akan dikatakan sebagai ulama al-Rasyidin, yaitu mereka para sahabat Nabi yang mulia. Karena hakikatnya para sahabat Nabi yang mulia, mereka adalah orang-orang yang menggantikan posisi Nabi di dalam mendakwahkan Islam. Karena sesungguhnya para khalifah, yakni meskipun mereka identik dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan pemimpin itu maknanya adalah imam dan jamaknya imam, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim mereka adalah para imam di kalangan kaum muslimin. Maka mereka ini juga dikategorikan sebagai ulama, orang-orang yang menggantikan posisi Nabi dalam mendakwahkan agama, bukan dalam menerima wahyu, karena wahyu telah sempurna dengan sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah tentang paham qadariyah dan bid'ah tentang murji'ah, irja'. Kemudian bid'ah tasyayyu'h, bid'ah berkelompok-kelompok memutuskan pemimpin, yaitu tasyayyu'h, yang kemudian menjadi bid'ah Syiah, Rafidhah, dan bid'ah Khawarij. Ini pangkal. Bid'ah qadariyah, yaitu mereka orang-orang yang mulai bicara tentang takdir tidak sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bicara takdir dengan akal mereka. Paham qadariyah, mereka menolak adanya takdir. Maknanya mereka berkeyakinan bahwa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang mutlak dari dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlibat sedikit pun di dalam keberhasilan dan kesuksesan seseorang atau kegagalan seseorang, mutlak. Dan ini adalah paham qadariyah. Secara zahir seolah-olah benar, akan tapi sesungguhnya ini adalah paham yang batin, paham yang menyimpang. Karena sesungguhnya akidah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk akan menimpa dirimu, maka ia tidak akan sesuatu yang ditakdirkan Allah itu tidak akan luput darimu. Artinya kamu tidak akan bisa menghindar dari sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sebaliknya segala perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenai, maka dia tidak akan menimpa dirimu. Maknanya sejauh manapun kau lari, maka engkau akan mendapatinya, seperti rezeki, seperti ajal. Maka kemanapun kau lari, bila itu rezekimu, maka dia akan datang kepadamu. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekiranya seseorang lari dari rezekinya seperti ia lari dari harimau, maka rezeki itu akan datang kepadanya. Atau sekiranya seorang itu lari dari rezekinya seperti ia lari dari kematian, maka rezeki itu akan mendatanginya. Demikian pula kematian. Walaupun fi burujin musyayyadah, seseorang tidak bisa menghindar dari kematian meskipun dengan cara yang membentengi dirinya dengan benteng yang kokoh.
Ia bersembunyi di benteng yang kokoh, tetap saja bila telah tiba ajalnya dia akan meninggal. Ini paham Qadariyah yang muncul, yang meyakini bahwa tidak ada takdir. Sebaliknya mereka ada yang pahamnya Jabariyah atau Jabriyah, yaitu mereka yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan Allah yang menghendakinya dan menentukannya, dan manusia tidak punya sedikit pun pilihan dan kewenangan serta kehendak. Ini kebalikan, dan ini semua adalah batil, dan itu bid'ah pertama yang muncul di dalam umat ini. Bid'ah ini yaitu sebuah pemahaman tentang agama ataupun sebuah perilaku peribadatan yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin yang tidak ada contohnya di zaman Nabi, atau tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, atau tidak ada dasar dalilnya, baik yang termaktub dalam Quran maupun dari dalam sunnah Nabi SAW. Maka itu bid'ah. Maka demikian pula orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada manusia dan Allah tidak terlibat, ini bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah. Bid'ah yang jenisnya adalah jenis ucapan, bid'ah tentang ucapan yang terkait dengan akidah. Sebaliknya juga paham Jabriyah yang berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu takdir Allah dan manusia tidak punya peran sama sekali, sehingga manusia berbuat maksiat itu Allah yang menjadikannya dia berbuat maksiat mutlak. Dan ini batil juga. Kalau sebenarnya manusia punya pilihan, kalau seandainya manusia dia berbuat kemaksiatan dengan kehendak Allah secara mutlak dan tidak ada peranan pada diri manusia, maka Allah tidak akan menyiksanya. Tetapi ketika Allah memberikan ancaman kepada pelaku dosa, maka ini karena perbuatan hamba tersebut yang berbuat maksiat, dan mustahil Allah akan menghukum hambanya terhadap satu perbuatan yang hambanya tidak menyadari perbuatan itu. Seperti seorang yang tidur, yang tanpa sengaja mungkin mendorong seseorang dengan kakinya sehingga dia terbentur sesuatu yang keras dan api. Dia tidak berdosa karena tidak sadar. Itu sebuah perumpamaan. Nah, mereka yang berpaham Jabriyah bahwa perbuatan manusia itu seperti orang tidur tadi, tapi dia tetap disiksa, dan ini batil. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan wa ma tasya'una illa yasha'un. Wa ma tasya'una, dan apa saja yang kamu kehendaki wahai manusia tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Di sini ada kehendak manusia dan ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan wa ma tasya'una, dan apa yang kamu kehendaki menunjukkan manusia itu punya kehendak. Manusia berkehendak, punya pilihan, punya kemauan. Kita datang ke sini dengan keinginan kita, kemauan kita, tapi segala kehendak kita tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu bahwa manusia berkehendak, tapi kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham Qadariyah dan paham Jabariyah yang kemudian paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu berada di pertengahan. Pembahasan masalah ini sebenarnya juga suatu yang panjang, dan paham Jabriyah ini ada pada sebagian paham irja. Irja itu Murji'ah. Kemudian paham Murji'ah, yaitu mereka yang meyakini bahwa iman itu tidak naik tidak turun. Iman itu konstan, tetap, tidak bisa berubah. Maknanya orang itu beramal soleh maupun orang itu bermaksiat, maka imannya tetap. Imannya para nabi sama dengan imannya para penjahat. Ini paham Murji'ah. Dan mereka juga mengatakan Allah tidak di atas arsy atau Allah tidak memiliki sifat. Dan mereka juga mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalam Allah. Dan berbagai kebid'ahan lainnya. Ini bid'ah Murji'ah. Dan ini juga masih bid'ah jenisnya qauliyah i'tiqadiyah. Kemudian itu seperti yang kita terangkan terdahulu, qauliyah i'tiqadiyah.
dan ada bid'ah dalam ibadah. Kemudian bid'ah tasyayyu' yaitu bid'ah munculnya Syiah yang meyakini bahwa Allah keliru menyampaikan wahyu. Semestinya bukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata mereka. Harusnya wahyu itu turunnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan dari mereka yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itulah Nabi yang lebih parah lagi, yang sudah sampai kubur, jelas-jelas kubur tanpa keraguan mereka mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Dan yang membawa paham ini adalah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam untuk membuat kerusakan. Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau menjadi khalifah. Dan sungguhnya perbuatan itu contoh seperti perbuatan Paulus yang dia orang Yahudi juga, yang pura-pura masuk Kristen, pura-pura menjadi pengikutnya Nabi Isa untuk merusak agama Nasrani dengan mengatakan Nabi Isa adalah putra Tuhan dan seterusnya. Maka sama, Abdullah bin Salam mengatakan bahwa Ali adalah putra Allah atau dia adalah Tuhan. Maka ini adalah kesyirikan dan ukuran yang telah nyata. Kemudian bid'ah Khawarij. Bid'ah Khawarij juga sama, jeleknya dan buruknya, dan semua bid'ah ini besar. Mereka yang berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar, maka dia mati dalam keadaan kafir. Pelaku dosa besar, orang yang membunuh dan belum bertobat, maka dia kalau mati, maka matinya sebagai orang kafir. Dia masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Ini paham Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang berbuat dosa besar. Seorang muslim yang berbuat dosa besar bagi mereka halal darahnya, boleh dibunuh dan boleh diambil hartanya, halal hartanya. Dan ini juga kesesatan yang terjadi, yang di zaman sekarang ini bentuknya adalah dalam bentuk terorisme, yaitu mereka yang ISIS, seperti ISIS, mereka yang menganggap perbuatan mereka sebagai bentuk jihad, termasuk membunuh diri. Dan ini batil, bukan dari Islam sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Ini adalah paham-paham baru, keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah ada dasar. Contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang batil serupa ini. Itu makanya dinamakan dengan bid'ah. Bid'ah ini muncul di abad kedua, yakni setelah 100 tahun Hijriah, melalui mulai 100 tahun lebih, maka itulah mulai munculnya bid'ah. Para sahabat radhiyallahu anhum saat itu mereka masih ada, dan mereka mengingkari berbagai macam bid'ah yang muncul di sekitar mereka, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, juga Abu Sa'id al-Khudri, juga Hudzaifah bin Yaman, juga Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Mereka orang yang masih hidup pada masa terjadinya bid'ah ini, dan mereka mengingkari terutama bid'ah Qadariyah, yaitu Mu'tazilah, benih-benih dari Mu'tazilah. Kemudian muncul setelah bid'ah yang pertama, muncul bid'ahnya I'tizal, yaitu bid'ahnya Mu'tazilah. Mereka adalah benih dari paham Qadariyah, yang asalnya Qadariyah kemudian terbentuk menjadi bid'ah Mu'tazilah. Jadi Qadariyah ini bapaknya Mu'tazilah pemahamannya. Ini terjadi di Basrah. Lalu terjadi berbagai macam fitnah, yaitu fitnah permusuhan, perpecahan, peperangan di antara kaum muslimin. Kemudian kecenderungan manusia mulai muncul kepada kebid'ahan dan kepada hawa nafsu, sehingga sering dikatakan ahlul bidah wal ahwa. Mereka orang yang melakukan kebid'ahan itu dinamakan, atau tokoh-tokoh dari ahlul bidah itu dikatakan ahlul bidah wal hawa atau wal ahwa. Ahlul bidah artinya orang-orang yang suka melakukan berbagai macam kebid'ahan, dan al-ahwa, ahlul ahwa yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam beragama. Di dalam beragama dia mengikuti apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam perasaannya, hawa nafsunya, dan bukan bersandar kepada petunjuk dari orang yang beragama dengan perasaan. Maka dia
serta bagaimana melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam kitab sucinya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi turunan sunnah. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun, dan mereka pula orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping Nabi dan penolong Nabi di dalam perjuangannya menegakkan kebenaran dan mengajarkan Islam. Dan mereka yang paling paham bagaimana Nabi, mereka yang melihat langsung bagaimana Nabi mengamalkan Al-Quran. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang paling paham makna dan maksud apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi dalam Sunnah. Maka kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Islam secara benar, mengikuti pemahaman para sahabat dan bagaimana mereka memahami agama ini tertuang semuanya di dalam riwayat-riwayat yang insya Allah banyak yang sahih dan minimal hasan, meskipun di sana ada beberapa yang dhaif, namun bukan berarti yang dhaif ini menghalangi kita untuk mengikuti mereka karena banyak riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian muncul bid'ah sufi, tariqah, ahli tariqah, ahli sufi. Ini mereka yang memahami agama dengan perasaan, dengan alam khayal. Mereka menafsirkan Al-Quran menurut perasaan dan akal pikiran mereka, dan tidak menafsirkan Al-Quran melalui penjelasan Nabi. Kalau seandainya mereka meriwayatkan hadis 1-2, maka kebanyakan hadis yang mereka riwayatkan adalah hadis palsu, karena semata-mata tujuannya untuk mengelabui umat manusia. Dan mereka sendiri yang berkeyakinan seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka memandang apa? Bahwa mereka itu lebih mulia dari para nabi. Dan juga mereka mengatakan tentang apa yang mereka terima itu bukan dari nabi tapi langsung dari Allah. Haddatsani qalbi an rabbi. Mereka kalau menyampaikan sebuah riwayat, mereka mengatakan telah berbicara kepadaku, telah menyampaikan kepadaku hadis, yaitu siapa yang telah menyampaikan kepadaku? Hatiku. Hatiku telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis yang diterimanya langsung dari Tuhan Allah. Jadi mereka menempatkan, memposisikan diri mereka sebagai para nabi, padahal wahyu telah sempurna dan telah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka kelompok sufi ini kelompok yang banyak besar, kebanyakan mayoritas, dan sebagian mereka menyimpang. Itu yang paling sering dengannya. Kelompok sufi ini mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan simbol-simbol. Jadi tidak menafsirkan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, tapi apa yang mereka pahami menurut akal pikiran mereka. Dan sehingga banyak muncul kesesatan dan kebid'ahan dari hal itu. Kemudian yang berikutnya bid'ah kaum kuburiyun. Maksudnya kaum kuburiyun yaitu mereka yang terlalu mengkultuskan dan mengagung-agungkan kuburan, dengan cara diantaranya membuat bangunan di atas kuburan para tokoh. Mereka bangun, kemudian mereka jadikan sebagai tempat peribadatan. Dan ini semua terjadi ba'dal qurun al-mufaddalah, setelah berakhirnya 3 generasi utama. Ini kebid'ahan yang berkaitan dengan kebid'ahan Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Kalau sebelumnya itu masa akhir-akhir kekhalifahan, tentang bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Irja', bid'ahnya Tasyayyu' dan Qawarij. Demikian semakin waktu itu ke belakang, maka semakin bertambah berbagai macam bid'ah dan semakin bertambah aneka ragam, sehingga tidak terbelenggu. Dan semakin banyaknya bid'ah, maka semakin hilang kemurnian dan keaslian ajaran yang
ketika mereka melihat orang mengamalkan yang sunnah seperti yang diajarkan oleh Nabi, orang tergila-gila. Kenapa kau begini? Kenapa kau berbuat ini? Padahal mereka melakukannya berdasarkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dan juga pemahaman para sahabat. Karena sudah sedemikian lumrahnya bid'ah. Karena setiap kata para ulama, setiap muncul satu bid'ah maka hilang satu sunnah yang sebanding. Makanya bid'ah itu menjadikan yang sunnah, sehingga lama-kelamaan semakin banyak yang bid'ah maka semakin hilang sunnah, dan orang semakin tidak kenal Islam yang sebenarnya. Dan ini yang diberitakan oleh Nabi di dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ketika pertama kali muncul, ia sangat asing. Yang ketika Nabi menyampaikan ini Rasulullah ilaikum jami'an, maka semua orang tidak ada yang menerima, mengingkari kecuali hanya beberapa orang yang beriman kepada Nabi. Khadijah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi tercinta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi yang paling dekat dan paling setia dari sebelum Islam, sebelum beliau akan menjadi Nabi. Dan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, putra dari paman Nabi, yang dari kecil ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dari kalangan muda Bilal bin Rabah. Hanya segelintir orang. Kemudian Utsman bin Affan beransur-ansur. Islam pertama kali muncul ajarannya ditentang oleh kaumnya. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Islam. Namun secara berangsur-angsur 23 tahun Nabi berdakwah di tengah manusia dengan begitu sabar, maka mereka yang dulunya menentang Nabi kembali kepada Islam dan mereka berbalik menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia, dan mereka mendapatkan predikat para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian Islam jaya, Islam dikenal, tidak ada keterasinya, hampir para sahabat semuanya mengenal Islam dengan baik. Tidak ada di antara mereka yang berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, tidak ada. Karena ketika mau muncul saja sudah langsung diingatkan oleh Nabi, ditebas habis oleh Nabi, dan para sahabat kembali segera kepada tuntunan sunnah. Sampai masa khalifah yang 4, baru mulai di akhir-akhir kekhalifahan itulah mulai muncul seperti yang kita sebutkan. Semakin ke sini, masuki abad kedua, mulai terjadinya berbagai macam bid'ah-bid'ah yang baru, sehingga amalan-amalan yang sunnah yang ada dasarnya mereka ingkari, mereka tolak, dan amalan-amalan yang batin justru mereka yang amalkan, dan itu yang merajai. Sehingga apa yang dikenal di masyarakat, orang menganggap yang bid'ah itulah yang sunnah. Dan ketika ada orang mengingkari maka akan dimusuhi karena dianggap menentang yang sunnah. Satu contoh, kita mungkin mendengar orang bersolawat dengan menyanyikan bersama-sama, apalagi dimasukkan speaker. Ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Tidak pernah di zaman para sahabat mereka melakukan demikian. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada mereka melakukan hal serupa. Dan itu muncul di belakangan, jauh mungkin bahkan setelah abad kesekian. Dan ketika ini muncul mengangkat di masyarakat, orang hampir semua orang di kampung dimanapun di negeri Islam kebanyakan mereka melakukan bid'ah. Ketika mereka berkumpul di Makkah yang datang dari berbagai penjuru, ada yang melihat mendengar mereka melakukan itu, atau di antara mereka ada yang menulis kebid'ahannya di dalam buku yang kemudian disebar, lalu orang mengambil membaca tanpa seleksi. Yang lihat ini bagus, menarik, kemudian dia mendengar orang membaca seperti itu, diikuti, dan itu dari bid'ah-bid'ah baca salawat itu dari orang-orang sunnah dan orang-orang tarekat, sehingga menyemarak di seluruh dunia kebid'ahan.
dan selalu kebenaran itu adalah sekelompok kecil dari kaum muslimin. Nabi SAW telah mengisyaratkan itu, bahwa orang-orang Islam di akhir zaman itu akan menjadi golongan, atapnya golongan terasing. Mengapa dikatakan terasing? Karena mereka yang melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi itu kelompok kecil, sedikit. Sedangkan mayoritas umat mereka menyisihinya, mereka berbeda, sehingga mereka yang menjalankan kebenaran justru yang dimusuhi, justru yang dituding berbuat ajaran baru. Ini semua disebabkan karena beberapa hal yang akan kita bahas. Mengapa sampai ada bid'ah? Maka tadi semakin hari bid'ah itu semakin bertambah dan semakin beraneka ragam. Ketiga dua, kalau tadi tempat, sekarang tadi waktu munculnya bid'ah, sekarang tempat munculnya bid'ah. Setiap negeri Islam atau di berbagai negeri Islam memiliki bentuk-bentuk bid'ah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, "Fa'inna al-anwar al-bid'ah allati sakana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja min al-'ilm wal iman khamsah." Negara, negeri-negeri yang induk, negeri besar yang didiami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi, yang dari negeri-negeri ini muncul cahaya iman dan cahaya ilmu. Negeri-negeri yang semacam ini adanya awalnya ada lima kota besar, yaitu Al-Haramain. Al-Haramain itu apa? Mekah dan Madinah. Ini Al-Haramain, dua negeri yang mulia besar. Kemudian Al-Iraqani, dua kota besar di Irak, yaitu Kufah dan Basrah. Dan Asyam, negeri Syam. Syam itu termasuk meliputi Urdun, yaitu Yordania, Palestina, dan Syria. Ini adalah negeri Syam. Ini 5 negeri besar. Mekah, Madinah, 2, kemudian Kufah, Basrah yang ada 2 tempat di Irak, dan yang kelima yaitu Syam yang sekarang terpecah menjadi tiga negara, Palestina, Yordania, dan Syria. Di 5 kota ini, di 5 negeri ini, Al-Quran itu berkembang tumbuh dengan hebat. Hadis-hadis Nabi SAW, fikih dan peribadatan serta segala yang terkait dengan tuntunan dan ajaran Islam tumbuh dengan baik, dengan pesat, dengan maju di negeri ini. Dan dari negeri ini pula mulai munculnya berbagai bid'ah yang mendasar. Bapak-bapak induk bid'ah itu muncul dari 5 negeri ini kan. Kecuali Madinah Munawwarah, karena di Madinah masih banyak anak keturunan para sahabat dan cucu mereka yang masih memegangi ajaran orang tua mereka, kakek-kakek mereka, yaitu para sahabat. Karena mereka langsung masih banyak para sahabat yang tinggal di negeri itu, sedangkan yang keluar ke berbagai negeri tidak banyak. Mu'adz bin Jabal misalnya ada di Yaman. Misalnya lagi mereka yang ada di Basrah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang tinggal di Basrah. Kemudian sahabat Nabi yang lainnya yang ada di Kufah, yang ada di Syam. Tapi mereka tidak banyak. Ada beberapa, tapi tidak sebanyak yang ada di kota Madinah. Sehingga mereka di kota Madinah ini para sahabat lebih banyak dan anak keturunan mereka lebih banyak, dan mereka mendidik anak-anak yang juga lebih banyak. Dan kebidahan itu muncul kebanyakan dari mereka yang tadinya bukan Islam, negeri ditaklukkan, yang kemudian ditaklukkan lalu penduduk yang masuk Islam. Nah, mulai mereka mencampur ajaran agama dengan agama mereka yang terdahulu.
ibarat orang kejawen masuk Islam masih membawa bekas keyakinan kejawennya. Sama. Itu awal munculnya bid'ah. Dari Kufah muncul bid'ahnya Syiah dan Murji'ah. Kemudian menyebar setelah itu ke beberapa wilayahnya selain Kufah. Bid'ah tasyayyu, kayak tasyayyu itu munculnya Syiah dan irja itu baru Murji'ah. Kemudian di kota Basrah muncul paham Qadariyah yang kita sebutkan tadi, juga Mu'tazilah dan nusuk al-fasid itu orang-orang sufi yang beribadah dengan akal pikiran mereka, yang beribadah dengan hawa nafsu mereka, dengan hati saja. Dan itu kemudian menyebar tidak hanya di Basrah sampai ke Kufah, ke Syam dan lainnya. Sedangkan dalam Kufah terdapat muncul berbagai macam kemurtadan dan Qadariyah, paham Qadariyah. Ada perubahan Jahmiyah, maka ia muncul dari arah Khurasan. Khurasan itu satu daerah di Iran, itu Khurasan Persia, dari bangsa Persia. Dan Syiah ini, atau Tajabur ini, Jahmiyah ini paham bid'ah yang paling jelek, yang paling parah. Sampai Jahm bin Safwan, tokoh yang pendirinya, dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama Ahlussunnah karena mereka memiliki paham-paham yang batil sama sekali, menganggap Allah tidak punya sifat dan seolah-olah Allah itu tidak ada dalam paham mereka. Dan munculnya berbagai macam bid'ah ini sesuai dengan semakin jauhnya manusia dari negeri kenabian, dari kota Nabi. Ketika terjadi yakni perpecahan itu kaum muslimin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka muncul bid'ahnya Alawiyah, yaitu paham salah satu paham dari kaum Khawarij itu terpecah menjadi beberapa, diantaranya yang pertama muncul adalah Alawiyah, yaitu mereka yang berkumpul bersembunyi di daerah Alun namanya. Mereka kaum Khawarij yang kita katakan tadi menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin. Jadi kalau melihat ada kaum muslimin dipandang oleh mereka tidak sesuai dengan mereka, dikafirkan, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Ini kaum Khawarij. Dan itu paham ini benar-benar ada pada ISIS. ISIS itu memahami seperti ini. Meskipun dia mengaku muslim, kalau dipandang oleh mereka ini besar-besar, dibunuh. Itu mereka. Adapun Madinah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbebaskan dari berbagai munculnya bid'ah di atas. Meskipun di sana ada sedikit bid'ah, tapi tersembunyi, tidak menampakkan diri dan tidak bisa menampakkan diri. Karena orang yang melakukan bid'ah di kota Madinah itu tercela, dihina, dikucilkan, sehingga mereka yang kena paham bid'ah, mereka masih menyembunyikan bid'ah ini. Ini bid'ah yang ada di kota Madinah. Karena di kota Madinah juga ada segolongan orang dari paham Qadariyah dan juga lainnya. Akan tetapi mereka semua adalah kelompok-kelompok yang kecil dan kalah dan terhina, tercela. Beda dengan Syiah, paham Syiah dan juga paham Syiah yang tumbuh di daerah Kufah. Juga Mu'tazilah dan bid'ahnya kaum sufi, ahli ibadah yang beribadah dengan bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan dan hawa nafsu. Ini munculnya di Basrah. Kemudian termasuk yaitu Nusaidah atau sejenis itu munculnya di daerah Syam.
Dan itu benar-benar munculnya di darasan ini bid'ah itu sangat nyata. Telah tersebut di dalam hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan anna Dajjal la yadkhuluha, bahwa Dajjal tidak akan masuk ke negeri Madinah juga Mekah. Walam yazal al-ilm wal iman biha dhahiran ila zaman ashabi Malik. Dan dalam hadis yang sahih ini dari Nabi ini terbukti bahwa ilmu dan keimanan itu tetap ada di kota Madinah, lonjol menampakkan diri dengan tidak ada keraguan. Dan itu terus berlangsung sampai zamannya murid-murid Imam Malik. Ini sudah generasi keempat di kota Madinah. Wa min ahli qarni rabi', yaitu mereka dari abad keempat. Adapun negeri-negeri atau masa keemasan Islam, yaitu 3 generasi umat Islam yang mereka berada pada puncak kejayaan Islam, yaitu masa para sahabat, masa para tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Para sahabat mereka yang hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia tetap dalam keadaan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dikatakan para sahabat, meskipun bertemunya dengan Nabi cuma sekali, cuma berapa menit, tapi ketika dia bertemu dalam keadaan dia beriman atau beriman kepada Nabi, dan sampai akhir hayatnya dia tetap beriman, maka dia sahabat Nabi. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan sekiranya seorang sahabat itu hanya sekali bertemu dengan Nabi, hanya satu sesaat saja, maka kedudukannya lebih mulia dari kita.